Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas kekurangan dan kelebihan dari si motor Honda EDV 160, terutama yang keluaran 2025 ya, yang ada ininya nih, yang ada side pocketnya, kayak gitu teman-teman. Oh ya, sekali informasi aja, ini saya baru balik dari puncak nih, habis jalan-jalan dari puncak. Jadi tadinya mau bikin review di sana, mau bikin video di sana, tapi belum sempat waktunya. Jadi kita bikin aja sekarang ya. Kelebihan dan kekurangan dari si Honda EDV 160 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, ini dia kelebihan yang pertama menurut saya ya, yaitu adalah konsumsi bahan bakar yang super duper irit kalau bagi saya. Seperti yang terlihat di layar, untuk trip B sudah saya setting dari rumah menuju ke Puncak Bogor, ini bolak-balik sudah sejauh 251 km dengan average consumption bahan bakarnya itu yaitu 45,8 km per liter. Nanti juga akan saya tunjukin fitur dari si Honda EDV ini. Dia tuh punya fitur apa nih namanya nih, consumption, instant consumption atau real time consumption. Pada saat menanjak waktu di jalanan puncak itu, kalau nggak salah kurang lebih itu di kisaran 25 sampai 26 atau sampai 24 km per liter gitu ya, pada saat menanjak. Jadi nanti pada saat menurun dia juga beda lagi, kayak gitu. Jadi menurut saya itu adalah kelebihan pertama. Selanjutnya, kelebihan kedua menurut saya yaitu adalah bagasinya yang cukup luas, sangat luas malah. Nih, saya belum kita buka ya, saya belum rapi-rapi, belum beres-beres. Ini saya selama ke Bogor cuma bawa tas satu, tas lempang ya, sling bag kayak gitu. Karena apa, pakaian saya taruh di sini, peralatan-peralatan lain saya taruh di sini, pakai pouch ini ya, seperti itu. Nah, terus juga saya bawa tongsis, jas hujan, kanebo, dan lap-lap lainnya, sikat gigi juga. Ini apa nih, cover shock breaker, jaga-jaga kalau hujan, baru saya pasang. Nah, kayak gini tuh, ini pakaian semuanya ada di sini. Jadi udah nggak perlu lagi bawa tas ransel karena joknya nih, bagasinya ini benar-benar luas kayak gitu. Saya juga nggak perlu pasang top box belakang karena cuma ke Bogor, kecuali kalau touring jauh baru saya pasang top box di belakangnya kayak gitu. Paling itu sih menurut saya kelebihan keduanya ya. Untuk kelebihan ketiga, nah menurut saya kelebihan ketiga yaitu adalah bodinya, tampilannya. Saya suka motor ini. Salah satu alasan kenapa saya memilih motor ini adalah karena tampilannya yang gagah gitu ya. Gagah juga garang, desainnya ya, yang futuristik kayak gini, tajam-tajam dengan aksen chrome di beberapa bagian. Menurut saya ini cakep sih. Jadi menurut saya itu salah satu kelebihan juga ya. Tapi tergantung selera juga ya. Karena ini kelebihan dan kekurangan ini menurut perspektif dari saya sendiri. Untuk kelebihan yang keempat yaitu adalah mesinnya ya. Kapasitas 160 cc menurut saya ini lebih dari cukup, karena saya sudah menggunakan motor ini untuk perjalanan yang jauh, touring maupun perjalanan dekat untuk harian. Torsinya juga cukup lumayan untuk 160 cc ya. Itu kelebihan yang keempat. Menurut saya itu juga kelebihan yang terakhir ya, karena habis ini kita akan bahas kekurangannya yang banyak itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu ada di penerangan atau lampu. Lampu dari Honda EDV 160 ini menurut saya sangat amat kurang, terutama jika kita berkendara di malam hari yang tidak terlalu gelap ya teman-teman. Jadi misalnya kayak di Pantura gitu, nah lampu kita tuh suka kalah dengan lampu kendaraan lain gitu loh. Jadi karena pagi Pantura banyak lubang segala macam, itu bahaya sih. Makanya saya juga, alasan saya pasang crash bar salah satunya adalah karena ada tempat dudukan dari si lampu tembak. Walaupun sebenarnya bisa juga sih dipasang di kolong sini ya untuk lampu tembak, tapi ini kekurangan pertama menurut saya itu adalah penerangannya amat sangat kurang. Paling next time saya mau tambah lampu tembak, karena untuk keamanan juga ya penerangan itu. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu adalah jok. Untuk jok default atau jok bawaan dari pabrik itu sangat tipis dan tidak empuk ya. Jadi saya melakukan pergantian dari si jok ini, saya custom ya. Ada inisial nama juga, saya custom di AF Moto, kalian bisa cek Instagram mereka. Ini dari latex, lumayan empuk dan juga jadi
memang jadi lebih tinggi sih. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan jok bawaannya, tapi better sih. Karena selama saya pakai di puncak itu tidak terasa yang terlalu gimana-gimana. Kemudian salah satu keunggulannya itu adalah ketika motor ini saya parkir di tempat panas, kemudian saya dudukin, saya bawa gitu, saya dudukin. Nah, ini nggak terlalu panas nih, nggak yang terlalu menyengat banget, walaupun ini warna hitam. Dan juga ini karena kulitnya juga mungkin ya, karena kulitnya juga sudah dari MBTech. Mungkin itu salah satu faktor, cuma saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas kekurangannya dari EDV ini adalah jok bawaannya itu keras menurut saya ya. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu ada pada stang. Stang yang lumayan lebar membuat manuver agak sedikit ribet, terutama di jalanan macet seperti di Jakarta, Bekasi, Depok, arah ke Bogor itu parah macetnya. Jadi agak susah buat nyalip dan juga posisinya. Nah, ini saya karena saya sudah tambahin riser nih ya dari Motowolf. Karena posisinya stangnya itu agak terlalu ke bawah. Jadi agak sakit di bagian tangan sini nih, teman-teman. Nah, di bagian sini agak sakit. Waktu saya bawa ke Purwokerto itu kan karena masih kondisi standar semua, jadi terasa sakit di tangan tuh, pegel gitu. Makanya saya coba tambah nih. Nah, sejauh ini sih lebih aman ya, lebih baik gitu. Jadi kayaknya buat kalian yang ngerasa pegel atau yang nggak nyaman gitu pada saat berkendara, terutama ini ya untuk motor Honda EDV ini, mungkin kalian bisa coba opsi tambahin ini dulu deh, riser dulu. Kalau misalnya masih belum nyaman, mungkin kalian harus adjust atau ganti si risernya ya. Maksud saya si stang ya, sifat barnya. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu adalah suspensinya. Suspensi bawaan dari EDV itu dari Showa ya, pabrikan dari Showa, itu sangat amat keras menurut saya karena bobot saya hanya 65 kg. Apalagi kalau saya bawa sendiri solo riding, wah itu parah, itu keras banget. Enaknya shock breaker bawaan itu ketika kita bawa berat, berboncengan dan ada barang bawaan juga. Karena waktu saya touring ke Purwokerto saya pakai top box ya, saya pakai top box kemudian ada boncengan juga. Nah itu agak enak tuh, tapi kalau sendiri atau berdua doang, nah itu nggak ada bawaan gitu ya, itu berasa banget sih bantingannya. Makanya saya juga ganti nih shockbreaker. Itulah alasan saya kenapa ganti, karena bantingannya terasa banget kerasnya. Itu kekurangannya ya. Jadi kekurangan ADV itu salah satunya nih di suspensi belakangnya. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu adalah, ya ini dia, ada port charging di sini. Sudah Type C, oke. Tapi ketika ditutup tidak ada celah. Tidak ada celah untuk kabel. Rapat sekali. Jadi kalau kita naruh HP di sini untuk maps misalnya atau apa, terus lowbat, kita nggak bisa nih ngecas atau isi daya dari sini. Kalaupun bisa, kita harus buka nih, buka terus kayak gini sepanjang perjalanan. Jadi menurut saya ini satu kelemahan ya, karena harusnya ada celah sedikit untuk kabel lewat atau kabel keluar, biar kita bisa ngecas sambil berjalan kayak gitu. Makanya kemarin selama touring, saya karena saya pakai apa nih namanya tank bag ya, tas di sini, kemudian saya taruh power bank, baru saya colokin ke sini kayak gitu. Karena kalau di sini kebuka terus, sedangkan perjalanan jauh atau kecepatan tinggi nih, menurut saya sangat nggak nyaman gitu ya. Takutnya juga malah jadi lepas. Itu kekurangan yang kelima dari si tempat penyimpanan atau port chargingnya yang nggak ada celah untuk kabel keluar. Nah, kemudian kekurangan yang keenam menurut saya itu adalah crankcase yang terlalu bawah. Bayangkan, ini crankcase-nya di sini, jaraknya, ground clearance-nya juga tidak terlalu, ini kan dari standar 2 aja. Kalau standar kita turunin, ini nih mepet banget sama tanah. Terutama untuk jalan-jalan di yang rusak, jalan-jalan di pegunungan, di perbukitan, itu kan suka banyak bebatuan, lubang. Nah, ini bahaya banget teman-teman. Amit-amitnya kita ngehantem lubang, ada batu, crankcase-nya kena batu, crankcase-nya pecah. Wabillahi taufiq wal hidayah sudah. Jadi saran saya buat kalian yang punya EDV 160, ini sih yang paling prioritas sebelum kalian modif apa-apa, pasang ini dulu aja. Pasang ini dulu.
tidak terlihat tapi paling bermanfaat ya. Jadi kekurangan yang keenam kayaknya ya, keenam atau kelima ya, keenam kayaknya, itu adalah posisi crankcase yang terlalu bawah, terlalu terekspos, rawan terbentur atau terpentok, karena ini kan motor adventure ya. Jadi ini ya kekurangannya. Nah, untuk yang terakhir ini saya juga bingung masalah pengereman. Banyak yang bilang karena ini tipe yang CBS, banyak yang bilang pengereman CBS-nya ini kurang baik atau kurang enak pengeremannya, atau problem problem banget gitu ya. Tapi sejauh ini yang saya rasa untuk 500 km pertama memang tidak enak pengeremannya. Tapi setelah kurang lebih 2.500 km sudah perjalanan, bahkan pada saat saya touring ke Purwokerto ini sudah enak. Pengeremannya enak, menurut saya sudah enak. Dan so far tidak ada masalah. Karena biasanya itu permasalahan itu ada di selang remnya. Selang remnya ini melar gitu atau karena panas jadi dia memuai karet kan. Jadi remnya itu loss kayak gitu. Kayak banyak orang-orang yang ganti selang remnya dengan yang braided. Paling nanti juga saya mau coba ganti selang remnya aja dulu pakai yang braided, habis itu baru kita rasa-rasain lagi remnya. Tapi sejauh ini so far sih masih enak banget pengeremannya. Mau mengerem secara mendadak atau ya pelan-pelan masih masih enak lah, masih cukup banget. Paling segitu sih teman-teman. Kekurangan dan kelebihan dari EDV 160 menurut versi saya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang setuju, banyak juga mungkin yang tidak setuju, tapi ya karena beda ya, beda bobot, beda juga style berkendara, beda juga rute perjalanan atau kontur dari jalan daerah masing-masing. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai keluhan atau menurut kalian ada nih kelebihan yang belum disebutin, kalian bisa juga bantu saya, bisa juga jawab di komen kayak gitu ya. Pokoknya kita sharing-sharing aja di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa dan terima kasih.